Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Rona, bisa Anda sampaikan kembali poin-poin yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri? Ya, baik Eva, baru saja kita mendengarkan konferensi pers dari Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto yang menyatakan bahwa hingga saat ini proses dari autopsi terkait dengan 3 jenazah jatuhnya pesawat latih di Serpong pada siang hari tadi ini masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga, di mana memang saat ini polisi tadi sudah selesai melaksanakan pemeriksaan awal atau identifikasi awal terhadap jenazah. Karena yang seperti kita lihat bahwa jenazah ini pada siang hari tadi dikonfirmasi ada jenazah yang sempat mengalami benturan atau terpental, kemudian ada juga jenazah yang tidak terpental begitu. Dan hingga saat ini kami belum mengetahui jenazah yang mana yang mengalami benturan dan juga jenazah mana yang tidak. Meskipun sudah teridentifikasi terkait dengan siapa-siapa saja yang dinyatakan meninggal dunia, yakni ada seperti dari Kapten Kapal Pulungan Darmawan, ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian ada juga Mayor Purnawirawan Suwanda yang juga dinyatakan meninggal dunia, dan juga ada Saudara Fatid Ahmad yang juga dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini kondisi di RS Polri Kramat Jati kami masih menunggu juga terkait dengan pihak keluarga yang hingga saat ini masih melaksanakan proses administrasi di dalam ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, di mana tadi kami juga melihat ada sekitar belasan dari IFC atau Indonesian Flying Club yang menaungi dari pesawat latih ini juga melaksanakan administrasi atau proses administratif di dalam ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, yang mana tadi kami sempat bertanya sedikit bahwa mereka belum ingin memberikan konfirmasi lebih lanjut kepada awak media, meskipun mereka juga belum mengetahui apa saja nantinya yang akan dilanjutkan lagi prosesnya di dalam, dan juga akan berapa lama mereka menjalani proses di dalam. Dan hingga saat ini juga kami juga masih menantikan dari pihak keluarga yang hadir, nantinya mereka akan datang pukul berapa, karena dari pihak RS Polri juga belum memberikan kabar lebih lanjut. Dan hingga saat ini para jenazah juga posisinya masih berada di dalam Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Eva. Rona, tadi Anda sampaikan dari pihak Indonesia Flying Club juga turut hadir ya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adakah yang sempat disampaikan oleh pihak Indonesia Flying Club? Ya baik Eva, terkait dengan hal tersebut kami tadi sudah mencoba bertanya sekitar 2 kali kepada IFC atau Indonesia Flying Club, namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi karena hingga saat ini mereka masih menanti terkait dengan kedatangan dari ketua atau atasan-atasan mereka yang akan menuju ke RS Polri Kramat Jati untuk memberikan keterangan secara resmi terkait dengan apa saja proses yang mereka jalani di dalam, dan saat ini mereka tengah memberikan keterangan apa saja kepada RS Polri Kramat Jati, karena memang IFC ini mereka hadir untuk membantu terkait dengan proses identifikasi awal maupun proses jika nantinya para keluarga dari korban ini menyetujui para korban untuk diautopsi. Dan IFC ini juga merupakan badan yang menaungi terkait dengan pesawat latih yang tadi jatuh, dan ini memang untuk diperuntukkan untuk mereka yang ingin berjalan-jalan di sekitar wilayah Banten. Eva. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi Anda. Dari Rona Marina di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi yang berada di sekitar TKP di sana. Adi, bagaimana kondisi terkini di TKP? Ya Eva, kondisi terkini di tempat kejadian perkara di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Bisa Anda saksikan di belakang saya, saat ini yang tengah berlangsung adalah proses evakuasi. Proses evakuasi dari bangkai pesawat jenis Teknam P2006T yang terjatuh sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di kawasan ini. Tadi kami melihat setelah dilakukan oleh tempat kejadian perkara, lalu kemudian dilakukan identifikasi oleh KNKT dengan melihat bangkai pesawat yang telah terjatuh ini, lalu kemudian tadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat mulai dilakukan proses evakuasi untuk memindahkan bangkai dari pesawat dengan nomor registrasi
PKIFP milik Indonesia Flying Club ini. Tadi untuk evakuasi pertama, tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dilakukan secara manual oleh sejumlah petugas secara gotong royong mengangkut puing-puing dari pesawat, puing-puing kecil hingga puing-puing menengah tadi diangkut secara bersama-sama oleh aparat kepolisian, TNI, dibantu juga oleh damkar ke mobil truk atau truk yang sudah disiapkan di sini untuk kemudian dipindahkan begitu ya. Apakah nanti akan dibawa ke KNKT atau kemudian diamankan di hanggar begitu, kami masih belum menerima informasi secara pasti terkait dengan puing-puing pesawat ini. Namun yang pasti saat ini yang tengah berlangsung adalah evakuasi terhadap bangkai utama dari pesawat ini, termasuk juga kabin pesawat yang kondisinya sudah hancur. Di sini Anda bisa melihat ada 2 mobil derek, 1 mobil derek berukuran menengah, lalu kemudian mobil derek berukuran besar yang sudah disiapkan untuk bisa membantu proses pemindahan dari bangkai utama atau badan pesawat ini untuk dimasukkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa dari lokasi ini untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut penyelidikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dan di sini masih juga berjaga begitu sejumlah aparat kepolisian untuk memastikan tidak ada yang kemudian mendekat ke lokasi tempat kejadian perkara, khususnya di sekitar bangkai pesawat ini. Dan tadi untuk kemudian apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat ini masih belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh KNKT karena proses identifikasi lalu kemudian penyelidikan ini masih terus berlangsung dan belum diumumkan hasilnya oleh KNKT karena untuk informasi ini masih terus dikumpulkan begitu ya, baik informasi-informasi yang ditemukan di sekitar lokasi lalu kemudian keterangan dari saksi, termasuk juga bisa mengandalkan CCTV jalanan yang ada di sekitar lokasi ini untuk mengetahui seperti apa sebenarnya proses jatuhnya pesawat jenis Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club yang jatuh sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun yang pasti informasi sementara terkait dengan kronologi yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa informasi yang mereka terima pesawat ini terbang dari landasan udara Tanjung Lesung di Panimbung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, pesawat ini sendiri membawa penumpang dengan tujuan komersil. Karena memang kalau kita lihat di web dari Indonesia Flying Club ini, mereka juga menyediakan Joy Flight untuk membawa penumpang begitu ke sejumlah tempat atau membawa mereka merasakan experience terbang begitu. Nah, inilah kemudian tadi yang dilakukan begitu dari Tanjung Lesung, kemudian mereka membawa penumpang. Satu penumpang ini dibawa ke Pondok Cabe karena memang aktivitas ini tadi dilakukan dari Pondok Cabe ke Tanjung Lesung lalu kemudian dijadwalkan kembali ke Pondok Cabe sebelum akhirnya terjatuh di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Seperti yang disampaikan tadi, pesawat ini bisa Anda lihat ini adalah pesawat jenis Teknam P2006T buatan Itali. Pesawat ini kapasitas maksimalnya sebenarnya bisa mengangkut 4 penumpang, namun hari ini ada 3 penumpang yang diangkut dari ada tadi 2 kapten begitu ya, 1 penerbang, lalu kemudian ada engineer, lalu kemudian ada 1 penumpang yang jenazahnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan setelah proses identifikasi selesai lalu pemindahan bangkai dari pesawat ini selesai, barulah kemudian nanti pihak dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan memberikan keterangan. Dan diharapkan memang untuk proses evakuasi ini sendiri Eva bisa selesai pada malam hari ini juga, mengingat tentunya lokasi ini harus segera di-clearkan begitu dari puing-puing atau bangkai pesawat. Karena memang posisinya pesawat ini hancur begitu, khususnya di bagian kabin tempat penumpang. Yang bisa terlihat dengan jelas atau masih terlihat utuh, yaitu bagian ekor dari pesawat Teknam ini, sehingga tadi kita bisa melihat dengan jelas nomor registrasinya PKIFP. Kemudian kita juga bisa mengetahui ini adalah milik dari Indonesia Flying Club. Kita masih menunggu proses evakuasi ini selesai, termasuk juga yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana keterangan awal dari KNKT dari hasil identifikasi yang mereka lakukan pada malam hari ini. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi. Kita akan kembali ke Rumah Sakit Polri. Sudah ada Devi Syafira di sana. Devi, apa perkembangan terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta? Ya, Eva dan juga pemirsa, untuk perkembangan terkini 3 jenazah dari korban kecelakaan pesawat Lapi ini sudah dilakukan identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kami sudah bersama dengan Karumkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto. Selamat malam, Pak Haryanto. Selamat malam, Mbak. Pak, untuk saat ini perkembangannya sudah dilakukan identifikasi ya, Pak. Selanjutnya apa, Pak, langkahnya? Terima kasih. Jadi proses-proses identifikasi itu kan dari TKP, kemudian di sini ada 3 tahapan nanti. Tahapan yang antemortem itu berisi
keterangan-keterangan daripada korban ini sebelum meninggal. Jadi yang tahu banyak adalah keluarga, teman, perkumpulan dan sebagainya. Ini baru data-datanya baru diambil dari situ. Kemudian untuk jenazahnya sendiri itu masuk di ruang postmortem oleh ahli-ahli, nanti akan diperiksa. Dan pemeriksaan di postmortem itu berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik. Apakah penyidik minta hanya identifikasi, apakah hanya minta pemeriksaan luar dan identifikasi, apakah mintanya pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, identifikasi. Ini mempengaruhi juga. Kalau nanti pemeriksaan dalam berarti perlu izin keluarga, dan keluarga saat ini mungkin penyidik baru konfirmasi dari keluarga. Artinya jika dilakukan otopsi atau postmortem itu ya Pak, ini dilakukan izin dari penyidik dan penyidik ini dari keluarga, begitu Pak? Ya, jadi kami mengerjakan itu berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik. Dan permintaan tertulis ini harus ada persetujuan keluarga kalau diperiksa otopsi atau pemeriksaan dalam. Nah kalau untuk identifikasinya ini tadi apa Pak hasilnya sementara? Ya, jadi identifikasi ini kita baru ya mengumpulkan data di antemortem, kemudian rekan-rekan sudah mulai pemeriksaan luar. Jadi kondisi di luar seperti apa. Nah, itu nanti hasilnya nanti akan direkonsiliasi. Ini belum ya. Dan untuk tadi kan sudah ada yang beredar ya Pak, 3 identifikasi jenazah, ini benar ya Pak berarti? Ya, jadi karena ini kan sifatnya close disaster. Jadi siapa yang kecelakaan itu si A, si B, si C udah masuk. Tapi itu data antemortemnya. Nah, jadi sebenarnya DVI itu mengkonfirmasi ya, mencocokkan. Jadi jangan sampai kita ada kekeliruan di situ karena memang sudah berubah daripada kondisi saat yang bersangkutan itu masih hidup. Kalau dalam peristiwa ini apakah perlu dilakukan pemeriksaan dalam Pak? Artinya dilakukan otopsi atau sebagainya gitu kan, ini perlu izin keluarga kalau kasusnya seperti ini ya? Jadi itulah yang menilai nanti penyidik. Jadi penyidik ini apakah dia curiga, apakah ini hanya sekedar bukan sekedar tapi memang ini kecelakaan murni atau ada peristiwa-peristiwa lain, nah itu penyidik yang menentukan. Nanti penyidik dengan keluarga, nah nanti keputusannya surat tertulis tadi. Oke, berarti saat ini masih menunggu pihak keluarga dan juga penyidik Pak? Iya, betul. Dan untuk kasus seperti ini apakah memang sulit Pak begitu atau memang lebih mudah sebenarnya? Menurut saya lebih mudah, dan kondisi saat ini untuk identifikasi lebih mudah. Cuma apakah nanti penyidik minta pemeriksaan dalam, ini yang kami masih tunggu. Oke, berarti untuk identifikasi awalnya intinya sudah selesai? Bukan selesai, masih proses. Tapi dengan keyakinan kami ini tidak terlalu sulit. Ya, karena memang tidak ada terbakar, kondisinya masih relatif baik walaupun kena benturan dan sebagainya. Berarti masih menunggu proses selanjutnya nanti dari tim penyidik dan juga pihak keluarga. Betul ya. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas waktunya. Dan Eva, itu tadi wawancara singkat kami bersama dengan Karumkit RS Polri Kramat Jati, dan pihaknya saat ini masih melakukan proses identifikasi di instalasi forensik yang ada di RS Polri Kramat Jati, dan tentunya untuk tahapan selanjutnya ini masih menunggu dari tim penyidik, dan juga tim penyidik ini menunggu dari izin keluarga apakah dilakukan nantinya perlu identifikasi mendalam seperti misalnya otopsi atau postmortem dan lain sebagainya. Tentunya untuk update selanjutnya kita akan tunggu perkembangannya dari RS Polri Kramat Jati. Sementara demikian, Eva kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira untuk informasi Anda. Pemirsa, untuk memantau kembali proses evakuasi, kita bergabung kembali dengan Anwar Fuadi di tempat kejadian perkara. Adi, apakah ada kendala yang dialami dalam proses evakuasi? Ya, memang untuk kendala, memang tadi yang ditunggu-tunggu adalah untuk melakukan evakuasi, khususnya adalah badan utama dari pesawat ini yang menyangkut bagian kabin dari pesawat ini adalah untuk mengangkutnya tentu tidak bisa dilakukan oleh petugas saja begitu, namun dibutuhkan alat bantu yang dalam hal ini ada 2 mobil derek yang disiapkan begitu ya untuk kemudian membantu proses
mengevakuasi atau mengangkat badan utama dari pesawat ini ke truk yang telah disiapkan. Tadi memang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Eva, sudah dicicil begitu oleh aparat kepolisian, Damkar, Basarnas, lalu kemudian juga dari sejumlah petugas yang sudah bersiaga di sini sejak tadi siang. Bagian-bagian kecil dari pesawat sudah dimasukkan begitu ke dalam truk, tinggal bagian utama yang kondisinya memang hancur. Lalu kemudian di sana ada part-part yang tentunya dibutuhkan begitu ya untuk proses identifikasi lebih lanjut yang nantinya akan dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengetahui penyebab pasti dari jatuhnya pesawat jenis Teknam P2006T milik Indonesia Flying Club tadi siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau tidak seperti evakuasi korban tadi ada yang terjepit begitu ya, namun ini hanya soal alat bantu yang kemudian akan digunakan untuk kemudian mengangkat bangkai dari pesawat ini. Anda bisa lihat saat ini proses masih terus berlangsung, sejumlah petugas ini sudah mulai kembali merapat ke sini untuk kemudian membantu part-part yang bisa diangkat secara manual, ini akan diangkat secara manual, secara gotong royong oleh petugas ke atas truk. Part-part yang berat begitu ya, khususnya bagian engine, lalu kemudian bagian di kokpit dan juga bagian kabin pesawat, ini kemudian akan menggunakan alat bantu. Bahkan tadi yang pertama ada alat bantu yang digunakan tadi mobil derek yang ukurannya kecil begitu, namun kemudian didatangkan mobil derek yang ukurannya lebih besar untuk kemudian memudahkan pekerjaan dari petugas untuk melakukan evakuasi. Sementara untuk identifikasi sendiri memang tadi sudah selesai dilakukan begitu ya. Jadi pihak KNKT tidak ada pekerjaan seperti tadi sore yang dilakukan di sini, tidak ada pekerjaan intensif, namun mereka hanya melihat lagi begitu ya bagaimana kemudian puing-puing ini untuk kemudian puing-puing dari pesawat ini bisa segera dipindahkan atau dievakuasi untuk proses selanjutnya dari penyelidikan jatuhnya pesawat jenis Teknam P2006T milik Indonesia Flying Club dengan nomor registrasi PKINP. Ini yang ngomong siapa dulu? Eva. Adi, siapa saja yang terlibat dalam proses evakuasi pesawat? Ya, untuk siapa saja yang terlibat dalam proses evakuasi pesawat dengan nomor registrasi PKIFP ini bisa Anda lihat di sini ada pihak kepolisian, lalu kemudian juga dari Basarnas yang juga tadi sudah begitu aktif untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit di dalam badan pesawat, lalu kemudian ada TNI Polri dan juga tentunya KNKT yang melakukan pekerjaan untuk identifikasi ini, dibantu juga oleh sejumlah petugas yang ada di sekitar lokasi ini agar kemudian ini bisa berlangsung lebih cepat karena memang targetnya pada malam hari ini bangkai pesawat bisa segera dipindahkan agar area ini bisa segera clear dan juga bisa digunakan seperti sedia kala, karena juga tentunya ini selain untuk keselamatan juga untuk memperlancar begitu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan dari pesawat ini. Dan tentunya informasi dari KNKT ini sangat ditunggu begitu ya, bagaimana kemudian hasil identifikasi awal mereka yang akan disampaikan kepada awak media. Namun kami belum bisa memastikan siapa nanti akan memberikan keterangan dari hasil identifikasi sementara yang sudah dilakukan sejak tadi sore. Yang pasti informasi yang disampaikan oleh Basarnas memang terjadi tadi pesawat ini terbang dari Tanjung Lesung, lalu kemudian sebelum mencapai Pondok Cabe untuk kemudian melakukan pendaratan, pesawat ini terjadi kecelakaan di lokasi tempat saya melaporkan saat ini. Dan informasinya tadi sempat ada Mayday yang dilaporkan begitu ya oleh penerbang dari pesawat ini, menandakan ada kondisi bahaya atau kondisi darurat begitu, sebelum akhirnya beberapa menit setelahnya sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat pesawat ini diketahui dari laporan masyarakat ini jatuh di tempat saya melaporkan saat ini. Ada juga tadi keterangan yang disampaikan bahwa pesawat ini sempat terbang rendah, namun ini tentunya masih belum informasi resmi yang disampaikan oleh KNKT, karena informasi resmi terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat, apakah kemudian ada kendala teknis, apakah kemudian ada kendala cuaca, karena memang disampaikan tadi daerah sekitar ini hujan begitu ya, ini belum ada informasi secara pasti terkait dengan penyebabnya. Tadi kami juga sempat Eva berkunjung ke sekretariat dari Indonesia Flying Club, meskipun di sana tidak ada sebenarnya pihak yang mau memberikan keterangan karena tidak ada baik itu pengurus ataupun juga member yang sedang berada di sana begitu ya. Tapi dari informasi-informasi yang kami kumpulkan, mereka menganggap bahwa pesawat-pesawat yang diterbangkan oleh Indonesia Flying Club ini dalam keadaan layak terbang atau layak terbang, sehingga tentunya kita akan tunggu apa yang menjadi penyebab atau faktor kecelakaan yang terjadi pada siang hari tadi. Dan yang pasti bangkai pesawat yang Anda lihat ini adalah pesawat jenis Teknam
P2006T. Ini adalah pesawat yang bisa dikonfirmasi milik Indonesia Flying Club karena memang nomor registrasinya terlihat jelas di sana. Kita telusuri di media sosial Indonesia Flying Club, ini juga terlihat mereka mengunggah bahwa ini adalah armada mereka begitu ya, dan armada ini diperkenalkan sekitar bulan Februari 2024 oleh Indonesia Flying Club. Ini merupakan armada multi-engine pertama yang dimiliki oleh Indonesia Flying Club. Di samping mereka memiliki pesawat lain misalnya jenis Cessna 152 atau Cessna 172. Nah, ini engine-nya ada dua atau baling-balingnya ada di sayap kiri dan juga sayap kanan. Kita akan lihat nanti prosesnya seperti apa, apakah kemudian ada kendala teknis ataukah karena cuaca atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di tempat kejadian, tempat saya melaporkan saat ini. Eva. Ya, Adi, proses evakuasi ditargetkan selesai malam ini ya. Sudah adakah informasi resmi akan dipindahkan kemana bangkai pesawat tersebut? Ya, terkait dengan informasi akan dipindahkan kemana, tadi kami sempat mencari pihak-pihak yang bisa memberikan informasi valid kepada kami, namun belum ada informasi jelas apakah kemudian ini akan dibawa ke KNKT untuk kemudian melakukan proses identifikasi lebih lanjut, atau kemudian bangkai pesawat ini akan dipindahkan ke Pondok Cabe, karena memang hanggar pesawat ini hari-harinya memang parkir di lapangan terbang Pondok Cabe. Kami masih menunggu informasi lebih lengkap begitu Eva, informasi yang valid, kemana kemudian truk yang sudah disiapkan untuk mengangkut bangkai atau mengevakuasi bangkai dari pesawat ini akan bergerak kemana, apakah ke KNKT atau kemudian ke lapangan terbang Pondok Cabe. Belum ada informasi yang bisa kami pastikan 100% kebenarannya terkait dengan puing-puing pesawat ini akan dibawa kemana. Eva. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.